Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih membahas tentang bab perbandingan. Nah, submateri yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, sebelum kita membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita amati dua kasus berikut ini. Di kasus yang pertama ini, harga 2 kg jeruk adalah 30.000, sedangkan harga 5 kg jeruk adalah 75.000. Nah, kalau teman-teman amati, di kasus yang pertama ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama mengenai berat, yang kedua mengenai harganya. Ya. Nah, berdasarkan keterangan yang pertama di awalnya, itu berat jeruknya adalah 2 kg. Dengan berat jeruk 2 kg, ini memiliki harga Rp30.000. Nah, di keterangan yang kedua, jika berat jeruknya ini 5 kg, maka harganya menjadi Rp75.000. Oke teman-teman, kita lihat analisis berdasarkan satu persatu. Kalau berdasarkan berat, tadinya 2 kg menjadi 5 kg, berarti beratnya bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Ketika beratnya ini bertambah, coba kita lihat harganya. Dari yang pertama ke yang kedua, bertambah atau berkurang? Oke, bertambah. Nah, artinya apa? Ketika beratnya itu bertambah, mengakibatkan harganya pun akan bertambah. Nah, coba kita buat sebaliknya. Jika beratnya itu berkurang, apakah harganya akan bertambah atau berkurang? Ya, tentu sama-sama berkurang. Jadi sejalan ya. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Coba kita lihat di kasus yang kedua. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 30 hari jika dikerjakan oleh 4 pekerja. Namun akan selesai dalam waktu 12 hari jika dikerjakan oleh 10 orang pekerja. Nah, di kasus yang kedua ini ada dua hal yang dibahas, yaitu mengenai waktu dan pekerja. Nah, di keterangan yang pertama, jika pekerjaannya ingin selesai dalam waktu 30 hari, maka banyak pekerjanya adalah 4 orang. Jadi pekerjaannya bisa diselesaikan oleh 4 orang. Sedangkan di keterangan yang kedua, jika ingin selesai dalam waktu 12 hari, maka ini harus dikerjakan oleh berapa pekerja? Oleh 10 orang pekerja. Oke, kita lihat satu persatu. Berdasarkan waktu, dari yang pertama ke yang kedua, itu mengalami pertambahan hari atau pengurangan? Ya, berkurang ya harinya. Sedangkan pekerjanya, dari yang pertama ke yang kedua justru bertambah. Artinya apa? Artinya jika waktu selesainya semakin singkat, atau berkurang, maka mengakibatkan harus banyak pekerja yang mengerjakannya atau harus menambah pekerja. Berarti gimana nih kalau kita putar sebaliknya? Jika waktu selesainya justru lebih lama, ya, jadi lebih santai tuh, maka banyak pekerja berarti lebih sedikit atau harus ditambah? Nah, bisa lebih sedikit, ya. Jadi berkebalikan. Nah, kasus yang pertama ini disebut dengan perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena ketika yang satu bertambah, mengakibatkan yang lain ikut bertambah. Jadi sejalan gitu ya. Nah, namun kasus yang kedua ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena di kasus yang kedua ini, ketika yang satu berkurang, mengakibatkan yang lain justru bertambah. Atau sebaliknya, ketika yang satu bertambah, mengakibatkan yang lain berkurang. Nah, itu perbedaan antara perbandingan yang senilai dengan yang berbalik nilai. Oke, kita lihat contoh soalnya. Soalnya adalah sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 102 km. Jika mobil berisi 12 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah... Nah, di sini ada berapa hal yang dibahas? Ya, ada dua, sama ya, yaitu tentang banyaknya bensin dan banyaknya jarak, jauhnya jarak. Oke. Nah, kenapa kita harus analisis seperti tadi? Ini untuk menentukan nanti cara penyelesaiannya menggunakan yang mana? Menggunakan yang senilai atau berbalik nilai, gitu ya.
Nah, di sini katanya, jika mobil diisi dengan 4 liter bensin, maka dia bisa menempuh jarak 102 km. Sedangkan jika diisi 12 liter bensin, nah ini kita nggak tahu jaraknya berapa. Nah, kalau nggak ada seperti ini, gimana Bu cara menganalisisnya? Pertama, analisis dari yang diketahui dulu. Yang bensin ya. Nah, yang bensin ini, coba lihat dari keterangan pertama ke yang kedua, bertambah atau berkurang? Bertambah ya, dari 4 liter menjadi 12 liter. Nah, kita gunakan sedikit logika. Kalau bensinnya ini kita tambah, berarti jarak tempuhnya akan semakin jauh atau semakin dekat? Nah, berarti akan semakin jauh, betul? Nah, berarti kalau gitu jaraknya ini nanti akan melebihi 102 km atau kurang dari 102 km. Nah, akan melebihi 102 km. Artinya apa? Ketika bensinnya bertambah, maka jaraknya pun akan bertambah. Berarti ini sejalan seperti ini, sama-sama bertambah, berarti menggunakan perbandingan yang senilai. Oke. Jangan lupa kita tuliskan dulu yang ditanyakannya adalah X, yaitu jarak yang ditempuh dengan bensin 12 liter. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Gini teman-teman, kenapa harus dibuat dulu ilustrasi seperti ini? Ini memudahkan teman-teman dalam menyelesaikannya. Jadi berdasarkan ini teman-teman bisa langsung menuliskan ini 4 dan 12 kan? Nah, kita tulis menjadi 4/12. Nah, pisahkan dengan tanda sama dengan, ini 102 km dengan X, berarti 102 per X. Nah, gitu. Jadi kenapa harus diilustrasikan ya? Kalau sudah seperti ini gimana? Kita selesaikan menggunakan kali silang. Oke, lihat posisi X di mana? Nah, maka yang pertama kali dikalikan yang X. 4 dikali X jadi 4X. Sama dengan 102 dikali 12. Nah, 4X berarti jadi 1224. X-nya adalah 1224 bagi 4 sama dengan 306. Jadi, dengan bensin 12 liter, mobil dapat menempuh jarak sejauh 306 km. Nah, gitu teman-teman. Gampang ya? Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan konveksi menerima pesanan pembuatan pakaian. Jika banyak penjahit 5 orang, maka pesanan selesai dalam waktu 21 hari. Jika pesanan harus selesai dalam waktu 15 hari, berapa banyak penjahitnya? Nah, yang diketahui pertama, di sini membahas apa saja? Membahas tentang banyaknya penjahit dan waktu selesainya. Betul? Oke, kita lihat keterangan pertama. 5 orang penjahit bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 21 hari. Ya. Nah, berapa orang penjahit agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 15 hari? Gitu kan? Oke, kita analisis seperti tadi dari yang dua-duanya diketahui. Kalau penjahit kan ada satu yang tidak diketahui ya. Berarti dari segi waktu dulu nih. Dari 21 ke 15, bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, nah sekarang kita pakai sedikit logika. Kalau waktu pengerjaannya semakin sedikit, ya, pekerjaannya sama nih, tapi waktu selesainya itu harus cepat, harus semakin sedikit. Berarti banyaknya penjahit harus ditambah atau dikurangi? Nah, harus ditambah ya. Jadi harus makin banyak pekerjanya biar cepat selesai. Berarti nanti dari 5 ke X ini juga akan bertambah. Nah, karena berbeda nih, nggak sejalan kayak gini, berarti ini nanti pakai perbandingan berbalik nilai. Ya. Sebelum kita jawab cara menyelesaikannya, tuliskan dulu apa yang ditanyakan. X, yaitu banyak penjahit untuk menyelesaikan pesanan. Dalam waktu berapa hari? 15 hari. Oke, cara menjawabnya sebetulnya hampir sama sekali dengan perbandingan yang senilai menggunakan catatan dari ilustrasi ini. Ya, nah kan tadi kalau pakai perbandingan senilai ini 5 dengan X nih, udah kayak gini. Tinggal tulis 5 per X. Sama dengan, nah sekarang waktu 21 dan 15, jadi ditulis 21 per 15. Nah, tapi ini belum benar untuk perbandingan yang berbalik nilai. Kenapa? Karena yang namanya berbalik, ya. Jadi ada yang dibalik gitu. Yang dibaliknya apa? Salah satu dari pecahan ini harus dibalik, tapi tidak keduanya ya, hanya salah satu. Oke, di sini yang akan Ibu balik adalah yang sebelah kanan.
Jadi 15 per 21. Ya, dibalikin ya. Nah, setelah seperti ini dibalik, nah baru kita kali silang. 15X sama dengan 5 kali 21. 15X sama dengan 105. Maka X-nya adalah berapa? 7. Jadi, agar pesanan selesai dalam waktu 15 hari, maka dibutuhkan 7 orang penjahit. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, tapi nih teman-teman ada sedikit soal spesial ya. Ini soalnya spesial banget untuk perbandingan. Kenapa? Karena sebetulnya ini soal tentang perbandingan berbalik nilai tapi sedikit unik untuk menyelesaikannya. Nah, keunikannya tuh di mana? Oke, kita lihat ya. Di sini kita tuliskan yang diketahui ya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari jika dikerjakan 15 pekerja. Ya, setelah 6 hari pelaksanaan, proyek dihentikan selama 4 hari. Nah, ini nih keunikannya. Jadi ada waktu yang dihentikan, ya. Nah, agar proyek selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerjanya berapa? Oke, di sini masih sama, membahas tentang waktu dan banyaknya pekerja. Katanya kalau mau selesai 30 hari, ini akan diselesaikan oleh 15 pekerja. Nah, setelah 6 hari dilaksanakan, berarti setelah 6 hari, berarti sisa waktunya berapa nih? 30 dikurang 6 kan? 24. Jadi kurangi dengan waktu yang sudah dilaksanakan. Tinggal 24 hari. Berarti 24 hari ini masih bisa selesai dengan 15 pekerja. Ya. Nah, tapi proyek ini dihentikan selama 4 hari. Berarti sisa harinya tinggal 20 hari ya. Nah, 20 hari ini, nah waktunya kan jadi berkurang ya. Jadi tinggal 20 hari yang seharusnya masih 24 hari lagi. Berarti lebih cepat nih selesainya. Karena harus lebih cepat, berarti pekerjanya ini berapa? Bukan 15 lagi ya. Nah, teman-teman, di sini agak sedikit berbeda. Ya, ini perbandingan berbalik nilai ya. Yang ditanyakannya kan X ya, banyak pekerja agar proyek selesai dan banyak tambahan pekerja. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman yang harus diperhatikan hanyalah 2 bagian ini. Jadi keterangan yang pertama tidak usah dihiraukan. Kita yang dilihat adalah 2 ini saja. Nah, seperti halnya tadi, karena kita sudah kategorikan menjadi waktu dan pekerja, maka kita tinggal tuliskan. Jadi 24 per 20 dan 15 per X ya. Nah, ingat ya, ini bukan perbandingan senilai. Tadi sudah Ibu katakan bahwa ini soal tentang perbandingan berbalik nilai. Maka salah satunya harus dibalik. Oke, satu tahap lagi kita balikan. Setelah dibalik seperti ini, nah baru kita kali silang. 20X sama dengan 24 dikali 15. Jadi 20X sama dengan berapa? 360. X-nya adalah 360 per 20. Sama dengan 18. Nah, tadi X itu apa? Banyak pekerja agar proyeknya selesai kan? Nah, berarti butuh 18 pekerja nih. Tapi, yang ditanyakan di soal, banyak tambahan pekerja. Artinya apa? Kita udah punya nih 15 pekerja. Berarti harus ditambah berapa biar jadi selesai 20 hari? Nah, karena total pekerja harus ada 18 hari, berarti tambahan pekerja itu adalah 18 dikurangi pekerja yang udah ada, yaitu 15. Jadi 3 orang. Nah, jadi banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3 orang. Pokoknya gini, di soal spesial ini, cirinya adalah proyek ini dihentikan dulu, ya. Cirinya adalah proyeknya dihentikan, dan ini soal yang spesial seperti ini tidak menggunakan perbandingan senilai, melainkan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk soal yang spesial ini ya. Oke. Untuk latihan soalnya, silahkan kerjakan di sini, evaluasi ya. Nanti dilihat di buku paket. Oke. Itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.